Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, dan masih semangat dalam belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian fungsi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian relasi. Ya. Kali ini kita belajar tentang pengertian fungsi. Kita langsung saja ya ke materi pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, fungsi itu sendiri nama lainnya adalah pemetaan. Kemudian jika fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan B, maka semua anggota dari himpunan A itu merupakan daerah asal atau nama lainnya adalah domain. Sedangkan semua anggota dari himpunan B itu merupakan daerah kawan atau disebut dengan kodomain. Sedangkan hasil pemetaan dari domain dan kodomain itu disebut dengan rank fungsi atau daerah hasil. Atau rank itu sendiri bisa diartikan juga anggota dari kodomain, daerah kawan yang memiliki pasangan dengan anggota dari domain atau daerah asal. Nah, sama seperti halnya dengan relasi, fungsi itu bisa disajikan dalam 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Domain, kodomain, dan rank. Daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu jika disajikan dalam diagram panah seperti ini, maka kita bisa menentukan domainnya atau daerah asalnya, kodomainnya, dan juga ranknya. Domainnya adalah atau daerah asalnya adalah seluruh anggota dari himpunan A. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomainnya atau daerah kawannya adalah seluruh anggota dari himpunan B, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Ranknya adalah anggota dari himpunan B yang punya pasangan dengan himpunan A, berarti 1, 4, 9, dan 16. 25 anggota dari B itu tidak punya pasangan dengan A, berarti 25 itu tidak masuk anggota dari rank. Syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Yang perlu kalian ketahui bahwa tidak semua relasi itu bisa dikatakan fungsi, tetapi semua fungsi bisa dikatakan sebagai relasi. Nah, relasi bisa dikatakan sebagai fungsi itu jika memenuhi 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, ini jika relasinya dari himpunan A ke himpunan B ya. Syarat yang pertama, jika setiap anggota dari himpunan A punya pasangan dengan anggota dari himpunan B. Ini kata kuncinya adalah punya pasangan. Anggota himpunan A punya pasangan. Syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A pasangannya tepat 1. Ini kata kuncinya adalah tepat 1. Setiap anggota himpunan A punya pasangan tepat 1 dengan himpunan B. Jadi, anggota dari himpunan A itu tidak boleh ada yang memiliki 2 pasangan atau lebih dengan himpunan B. Pasangannya harus tepat 1. Contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, kalian menentukan di antara 4 diagram panah yang Ibu sajikan ini, manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Dari diagram panah yang pertama,
Yang perlu kalian ketahui, jika relasinya dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika memenuhi dua syarat ya. Tadi kita lihat setiap himpunan A punya pasangan dan tepat satu pasangannya. Yang kita lihat cukup himpunan A-nya saja. Kita tidak memperhatikan himpunan B-nya karena relasinya itu dari A ke B. Jadi yang kita perhatikan adalah himpunan A-nya. Apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan? Ya, ini punya pasangan ya. Kemudian apakah pasangannya tepat satu? Jelas, ini pasangannya semuanya tepat satu. Jadi diagram panah yang A, relasi yang A, ini merupakan fungsi. Kemudian relasi yang B, diagram panah yang B, atau yang kedua maksud ibu. Apakah setiap anggota A punya pasangan? Ya, ini punya pasangan ya. Kemudian apakah pasangannya tepat satu? Ya, tepat satu. Berarti diagram panah yang kedua ini juga merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga, apakah setiap anggota A punya pasangan? Ya, punya pasangan dengan anggota himpunan B dan pasangannya tepat satu. Jadi diagram panah yang ketiga ini, contoh yang ketiga ini juga merupakan fungsi. Jadi contoh pertama, kedua, ketiga ini merupakan fungsi. Lalu bagaimana dengan contoh yang keempat? Kita lihat anggota dari himpunan A. Apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa lihat 1 dengan 3 anggota dari A itu tidak punya pasangan dengan himpunan B. Berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian 2 anggota dari himpunan A itu punya 3 pasangan dengan himpunan B. Padahal seharusnya setiap anggota dari himpunan A itu harus punya tepat 1. Kalau ini 2 ini kan pasangannya ada 3 ya dengan B. Berarti tidak memenuhi syarat yang kedua. Berarti diagram panah yang keempat ini bukan merupakan fungsi. Menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah NB pangkat NA. Sedangkan banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A itu adalah NA pangkat NB. Jangan kebalik, ini rumusnya ya. Kalian harus betul-betul teliti. Kalau himpunannya A ke B, NB pangkat NA. Jika himpunannya B ke A, maka NA pangkat NB. Nah, keterangannya apa itu NA? NA itu adalah banyak anggota himpunan A. Sedangkan NB adalah banyak anggota dari himpunan B. Contoh soalnya adalah diketahui himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya A, I, U, E, O. Tentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dan himpunan B ke himpunan A. Kita tentukan dulu banyak anggota dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A banyak anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sedangkan himpunan B banyak anggotanya adalah A, I, U, E, O, berarti ada 5. Maka kita menjawab soal yang A, banyak fungsi dari A ke B, rumusnya adalah NB pangkat NA. NB-nya adalah 5, NA-nya 4. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 625. Banyak fungsi dari B ke A, berarti rumusnya adalah NA pangkat NB. NA-nya 4, NB-nya 5, 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1024. Demikian materi tentang pengertian fungsi. Barangkali ada penjelasan dari ibu yang mungkin kurang jelas, kalian nanti bisa bertanya lewat komen di YouTube atau bisa juga langsung bertanya lewat WA. Kemudian untuk memperdalam materi kalian tentang pengertian fungsi, kalian bisa mengerjakan soal yang sudah ibu sediakan ya. Ada 3 soal. Seperti biasa, kalian tulis soalnya, kemudian nanti jawabannya difoto dan dikirim lewat Classroom. Itu saja ya materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ibu. Kemudian jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.